Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Ada sukacita pada pagi hari ini? Amin. Kita mengucap syukur, kita boleh sehat, dan kita boleh hadir di rumah Tuhan untuk membawa rasa syukur dan terima kasih kita di hadapan Tuhan. Karena kita sungguh merasakan Tuhan sungguh baik dan teramat baik di dalam setiap kehidupan kita. Dia telah memelihara kita, Dia telah memberkati kita selama 1 minggu ini. Baiklah, mari saya ajak jemaat Tuhan bangkit berdiri. Kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Saya mohon dengan kasih Kristus Bapak Abia untuk membuka ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Segala puji syukur, hormat kami naikkan hanya bagimu Bapa, Allah yang bertakhta di dalam kerajaan sorga yang mulia. Sungguh kami mengucap syukur kepadamu pada kesempatan pagi hari ini. Kami boleh merasakan kasih dan kuasa kebaikan Tuhan yang luar biasa. Telah menjaga memelihara kami dari hari ke hari hingga pagi hari ini. Kami boleh hadir di rumah Tuhan menikmati persekutuan ibadah bersama. Sesungguhnya ini adalah bukti nyata kuasa dan janji Tuhan telah digenapi di dalam kehidupan kami bersama. Oleh karena itulah Bapa, di dalam kami menyembah Tuhan, sebelum kami melakukan seluruh rangkaian ibadah pagi hari ini, kami mau menyerahkan hidup kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Bapa, ampuni dan kesalahan kami, biarlah Roh Kudus yang mengambil alih, memimpin sepenuhnya kehidupan kami, agar kami benar-benar merasakan hadirat Tuhan. Ada damai sejahtera, sukacita, dan kami sepenuhnya memanfaatkan kesempatan ini. Kami duduk, mendengar, dan menyembah memuliakan Allah melalui firman-Mu. Terima kasih bagi jemaat Tuhan yang mungkin masih jalanan menuju ke rumah Tuhan. Kami berdoa supaya Tuhan juga memberkati, memelihara dan menjaga, dan supaya tiba di tempat ini juga dengan keadaan baik. Kami percaya Tuhan ada bersama kami, menjaga dan melindungi kami semua. Segala bentuk kuasa kegelapan roh jahat yang hendak mengganggu jalannya ibadah, kami sehati menolak dan mengusirnya di dalam nama Tuhan Yesus. Dan biarlah semua dapat berjalan seturut dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Terima kasih banyak Bapa, dan Engkau memberkati semua hamba-hamba-Mu yang terlibat dalam pelayanan pagi hari ini. Rapi mereka dengan kekuatan kemampuan yang datang daripada Allah, agar segala sesuatu yang mereka lakukan sungguh-sungguh mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Demikianlah kami menyerahkan seluruh rangkaian ibadah pagi hari ini, dari awal pertengahan hingga berakhirnya hanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, kami membuka ibadah kami. Haleluya. Amin. Mari siapkan hati kita untuk memberikan yang terbaik buat Tuhan pada pagi hari ini. Kita mau bermazmur bagi Tuhan. Kita memuji dan menyembah Tuhan. Kita angkat pujian ini, ya Tuhan. Selamat
kembali. Kita mau terus memuji Tuhan. Dialah Tuhan kita yang maha besar, dialah Tuhan kita yang dahsyat. Kita angkat pujian ini, Tuhanku maha besar. Diutamakan di dalam setiap kehidupan kita. Baiklah, kita angkat pujian ini, tiada berkesudahan.
selamat baik dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada siang hari ini. Kita angkat pujian ini, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Selamat pagi, shalom Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, shalom. Puji Tuhan, pada pagi hari ini kita diberikan kesehatan oleh Tuhan untuk dapat berkumpul walaupun mengikuti ibadah online, dan saya percaya bahwa setiap kita yang mengikuti ibadah pada pagi hari ini akan diberkati oleh Tuhan lewat pemberitaan firman pada pagi hari ini. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari bersama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, hati kami penuh dengan ucapan syukur kepada Tuhan karena perbuatan Tuhan yang ajaib yang senantiasa melimpah di dalam kehidupan kami. Hari ini kami ada sebagaimana ada Tuhan, semua karena kemurahan-Mu, karena kebaikan-Mu, karena berkat kasih setia Tuhan yang melimpah di dalam kehidupan kami. Bapa, pada pagi hari ini Tuhan kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus, kuasailah hati dan pikiran kami, sehingga firman yang kami dengar, firman yang kami pelajari pada pagi hari ini sungguh sangat memberkati dan mengubah setiap kehidupan kami agar semakin percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita membuka Alkitab kita dari Markus pasal 5 ayat 25 sampai ayatnya yang ke-34. Injil Markus pasal 5 ayat 25 sampai ayatnya yang ke-34. Demikianlah firman Tuhan. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya, namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya semakin memburuk.
Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dan dari penyakitnya. Pada waktu itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, siapakah yang menjamah jubahku? Murid-muridnya menjawab, engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan di dekatmu. Engkau bertanya, siapa yang menjamah aku? Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Amin buat firman Tuhan. Bapak ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini tema khotbah kita adalah mengalami pertolongan Tuhan Yesus. Mengalami pertolongan Tuhan Yesus. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita perhatikan Markus pasal 5 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-43, di sana Markus menyajikan ada 3 perbuatan Tuhan yang luar biasa yang dialami oleh beberapa orang pada waktu itu. Yang pertama adalah di mana Yesus mengusir roh jahat yang sangat banyak yang disebut dengan legion dari seorang pemuda dalam ayat 1 sampai ayatnya yang ke-20. Kemudian yang kedua adalah Yesus menyembuhkan perempuan yang sakit pendarahan selama 12 tahun. Di dalam ayat 25 sampai ayat yang ke-34. Dan ini yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Kemudian yang ketiga, di mana Yesus menghidupkan kembali putri Yairus, seorang pemimpin sinagog di mana anaknya sakit keras dan Yairus berkata bahwa anaknya sudah meninggal. Tetapi Yesus dengan kuasanya yang tanpa batas menyembuhkan dan juga membangkitkan putri Yairus dalam ayatnya yang ke-35 sampai ayatnya yang ke-43. Bapak ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, Markus pasal 5 ayat 25 sampai 34 menceritakan bahwa ada seorang perempuan yang sudah 12 tahun sakit pendarahan. Dan Alkitab tidak mencatat siapa nama perempuan tersebut, tetapi yang jelas bahwa ia mengalami sakit yang begitu panjang, yang begitu lama, selama 12 tahun. Dia sudah pergi ke tabib satu dengan ke tabib yang lain, dia sudah berusaha untuk meminum obat, maka dapat dipastikan bahwa dana yang dikeluarkan juga cukup banyak. Tetapi semua apa yang dilakukan oleh perempuan tersebut semuanya sia-sia, tidak ada faedahnya. Di dalam ayatnya yang ke-26, bahkan sebaliknya penyakitnya semakin hari semakin berat. Tetapi puji Tuhan, tapi dia punya pengharapan dan tidak pernah putus pengharapan, tidak pernah putus semangat. Ketika perempuan tersebut menjamah jubah Tuhan Yesus, maka dalam ayatnya yang ke-29 sampai 34 firman Tuhan berkata, ketika perempuan tersebut menjamah jubah Tuhan Yesus, maka seketika pulih dan sembuhlah sakitnya. Bapak ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, pertanyaannya adalah apa yang dilakukan? Apa langkah-langkah untuk mengalami pertolongan dari Tuhan Yesus seperti yang dialami oleh wanita yang mengalami 12 tahun sakit pendarahan tersebut? Apa langkah-langkah untuk mengalami pertolongan dari Tuhan sesuai dengan Markus pasal 5 ayat 25 sampai ayatnya yang ke-34 itu. Yang pertama Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di dalam ayatnya yang ke-27 firman Tuhan berkata, dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Nah, langkah yang pertama, mengapa wanita tersebut mengalami pertolongan mukjizat kesembuhan dari Tuhan? Langkah yang pertama adalah karena wanita tersebut mendengar berita tentang Yesus.
Karena wanita tersebut mendengar berita tentang Yesus. Wanita yang sakit selama 12 tahun mengalami pendarahan tersebut sudah mendengar tentang berita Yesus. Sudah mendengar tentang siapa Yesus. Di mana pada waktu itu Yesus mengusir roh-roh jahat dan menyembuhkan pemuda yang ditunggangi oleh roh-roh jahat tersebut. Dia mendengar peristiwa itu, dia mendengar kuasa Allah yang luar biasa di dalam Yesus. Sehingga oleh karena Yesus, pemuda yang ditunggangi oleh roh-roh legion itu disembuhkan. Bahkan setan-setan tersebut, roh-roh itu masuk ke babi-babi. Sehingga banyak babi-babi yang menjadi korbannya pada waktu itu. Bapak ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan. Berita itulah yang menjadi dasar wanita tersebut untuk percaya bahwa Yesus sanggup untuk menyembuhkan sakitnya. Berita yang dia dengar bahwa Yesus telah menyembuhkan pemuda yang ditunggangi oleh roh-roh jahat tersebut. Dan dia percaya berita tersebut akan juga terjadi, dialami olehnya. Sehingga ia juga mengalami kesembuhan yang datang dari Tuhan. Bapak ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan. Roma pasal 10 ayat 17 dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini berkata, itu sebabnya orang-orang menjadi percaya karena mereka mendengar berita. Dan berita didengar karena ada orang yang memberitakan tentang Kristus. Jadi Alkitab jelas berkata Bapak ibu saudaraku, orang percaya kepada Yesus karena ada orang menceritakan tentang Yesus. Dan itu terjadi dialami oleh perempuan yang mengalami sakit pendarahan selama 12 tahun itu. Dia mendengar tentang Yesus, tentang kuasa yang dia lakukan kepada pemuda yang ditunggangi oleh roh jahat tersebut. Dan dia percaya itu juga akan terjadi di dalam kehidupannya. Bapak ibu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Di saat kita mengalami masa-masa sukar. Di saat kita mengalami masa-masa sulit. Bahkan mengalami sakit penyakit di dalam kehidupan kita. Mari dengarlah tentang berita kuasa Yesus yang sanggup menyembuhkan, yang sanggup memulihkan. Dengarlah perbuatan-perbuatan tangan Tuhan yang ajaib, yang sanggup menyembuhkan, yang sanggup memulihkan, yang sanggup untuk memberikan perbuatannya yang luar biasa. Bapak ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan. Inilah langkah yang pertama mengapa perempuan tersebut mengalami pertolongan dari Tuhan Yesus. Karena dia mendengar berita tentang Yesus yang berkuasa, sanggup untuk menyembuhkan dan memulihkan sakitnya. Yang kedua, langkah yang kedua yang dialami mengapa perempuan tersebut mengalami pertolongan Tuhan. Kita melihat di dalam ayatnya yang ke-28 firman Tuhan berkata, sebab katanya asal ku jamah saja jubahnya aku akan sembuh. Yang kedua, langkah mengapa perempuan tersebut mengalami pertolongan dari Tuhan Yesus. Yang kedua adalah karena perempuan tersebut, wanita tersebut memiliki iman tanpa ragu kepada Yesus. Alkitab berkata, wanita yang sakit selama 12 tahun itu mendekati Tuhan Yesus di tengah kerumunan orang-orang banyak. Dan dia berkata, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Asal ku jamah saja jubah Tuhan Yesus, aku akan sembuh. Hal ini menunjukkan suatu iman yang tanpa ragu, bahwa ketika perempuan tersebut menjamah jubah Tuhan Yesus, pasti dia akan dipulihkan dan akan disembuhkan. Hal ini bukan berarti jubahnya yang berkuasa, tetapi yang berkuasa adalah pribadi dari Tuhan Yesus itu sendiri. Bapak ibu saudaraku yang kasih Tuhan, seperti ada lagu berkata, tak terbatas kuasamu Tuhan, semua dapat kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, di saat ku tak berdaya, mukjizat itu nyata. Bapak ibu saudaraku yang dikasih Tuhan, di saat kita mengalami kelemahan-kelemahan tubuh, sakit penyakit, mungkin saat ini kita juga mengalami masalah di dalam keluarga, masalah keuangan, masalah usaha, masalah ekonomi dan lain sebagainya. Milikilah iman tanpa ragu seperti iman dari perempuan yang mengalami sakit pendarahan tersebut. Asal ku jamah saja jubahnya,
aku akan sembuh. Aku pasti sembuh. Biarlah itu juga menjadi pelajaran teladan untuk kita di masa saat ini. Walaupun saat ini kita mengalami masa sukar, masa sulit, pergumulan, bahkan sakit penyakit. Milikilah iman yang tanpa ragu bahwa di dalam Yesus pasti saya sembuh. Di dalam Yesus pasti ada pertolongan. Di dalam Yesus pasti ada pemulihan. Di dalam Yesus pasti ada jalan keluar. Amin. Milikilah iman yang tanpa ragu di tengah-tengah kondisi apapun. Inilah langkah yang kedua. Yang ketiga, yang terakhir, langkah mengapa perempuan tersebut mengalami pemulihan, pertolongan, mukjizat dari Tuhan Yesus. Yang ketiga, kita melihat di dalam ayatnya yang ke-33, firman Tuhan berkata, perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Langkah yang ketiga, bagaimana supaya Tuhan Yesus menolong kita? Maka yang ketiga yang harus kita lakukan adalah merendahkan hati di hadapan Tuhan Yesus. Merendahkan hati di hadapan Tuhan Yesus. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika Tuhan Yesus bertanya kepada murid-muridnya, siapa yang menjamah jubahnya? Maka wanita yang mengalami sakit dan disembuhkan itu datang kepada Yesus dengan takut dan gemetar. Dan tersungkur di hadapan Tuhan Yesus, lalu menceritakan segala sesuatu kepada Tuhan Yesus. Artinya adalah bahwa sang wanita tersebut menunjukkan suatu kerendahan hati kepada Tuhan. Dia tersungkur menyembah Tuhan Yesus, menunjukkan suatu teladan yang rendah hati. Bapak, Ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, 1 Petrus pasal 5 ayat 5b, firman Tuhan berkata bahwa Allah menentang orang yang congkak, orang yang sombong, tetapi Ia mengasihani orang yang rendah hati. Tuhan itu suka dengan orang yang rendah hati. Tuhan itu senang dengan orang yang rendah hati. Itu sebabnya mengapa si perempuan itu mengalami kesembuhan, pemulihan dari Tuhan Yesus. Karena dia memiliki sikap yang rendah hati. Dia tersungkur di hadapan Tuhan Yesus dan menceritakan segala apa yang dia alami. Bapak, Ibu, saudaraku, di saat kita mengalami masa-masa sulit dalam hidup, di saat kita mengalami pergumulan di dalam hidup, apapun itu, di saat kita mengalami sakit penyakit di dalam tubuh kita, datanglah kepada Tuhan dengan rendah hati, merendahkan hati serendah-rendahnya di hadapan Tuhan, memohon pertolongan, memohon campur tangan Tuhan di dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita sudah belajar dari kebenaran firman Tuhan dari Markus pasal 5 ayat 25 sampai ayatnya yang ke-34. Ada langkah-langkah yang dilakukan oleh perempuan tersebut sehingga dia mengalami pertolongan dari Tuhan Yesus. Yang pertama, ia mendengar berita tentang Yesus. Yang kedua, ia memiliki iman yang tidak ragu. Yang ketiga, ia merendahkan hati di hadapan Tuhan Yesus. Bapak, Ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, menjadi kesimpulan untuk kita pada pagi hari ini adalah apapun sakit penyakit kita, apapun persoalan kita, apapun pergumulan yang kita alami, apapun tantangan yang menerpa kehidupan kita, mari dengarlah berita tentang Yesus. Bahwa Yesus sanggup untuk menyembuhkan, memulihkan, kuasanya sanggup untuk menyatakan mukjizat tanpa batas. Yang kedua, mari kita miliki iman yang tanpa ragu, tetap percaya akan kuasa dan Tuhan sanggup untuk menolong kita. Dan yang ketiga adalah rendahkan hati, rendahkan diri di hadapan Tuhan, memohon pertolongan yang datang daripadanya. Kiranya firman Tuhan pada pagi hari ini memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami sungguh bersyukur ya Tuhan untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pada pagi hari ini. Sebagaimana Injil Markus menulis perbuatan Tuhan yang sungguh luar biasa. Kami sungguh sangat percaya bahwa kuasa yang sama dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya tetap sama. Itu sebabnya ya Tuhan, pada pagi hari ini kami mohon kepadamu ya Tuhan, sembuhkanlah mereka yang sakit ya Bapa.
pulihkanlah mereka yang saat ini sedang lemah Tuhan. Berikan pertolongan dan jalan keluar kepada mereka yang punya persoalan. Baik persoalan keluarga, pekerjaan, ekonomi atau apapun itu Tuhan. Berikan mereka solusi, berikan mereka jalan keluar, berikan mereka pertolongan, berikan mereka mukjizat-Mu ya Bapa. Karena kami percaya di dalam nama Yesus ada kuasa tanpa batas. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu sudah selesai menyampaikan isi hati-Mu. Dan nyatakanlah lewat Roh Kudus-Mu, sehingga firman yang kami dengar pada pagi hari ini terpatrai di dalam hati kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, biarlah damai sejahtera yang datang daripada Tuhan, sukacita yang melimpah dari Yesus Kristus, serta penghiburan dari Roh Kudus melimpah dalam kehidupan kami hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kasih Tuhan, ibadah kita sudah selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.